wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aufa Zakia Aziza dari kelas 2024C dengan NPM 242151111104. Nah, tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas remedial mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah yang diampu oleh Bapak Redi Hermanto Magister Pendidikan. Nah, video ini saya akan membahas tentang soal nomor 3 dari soal UTS Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah yang keluar pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini soalnya yaitu perhatikan gambar grafik. Nah, di mana grafiknya itu adalah seperti ini. Si kurvanya itu ada di atas sumbu X dan dia ada di sebelah kanan sumbu X. Nah, terus dan kurva parabolanya itu menghadap ke atas. Yang dimana berarti kalau kurvanya menghadap ke atas, si A-nya itu lebih dari 0 dan si Y-nya itu karena dia ada di atas, dia juga lebih dari 0. Nah, berdasarkan grafik, tentukan nilai M yang memenuhi. Nah, berarti nilai M yang memenuhi ini dari persamaan Y sama dengan M plus 1 X kuadrat plus P X min 2 M kuadrat plus M plus 5M min 2 kurung tutup. Nah, oke, langsung aja kita selesaikan. Penyelesaian. Tadi persamaannya apa? Y itu sama dengan M plus 1 X kuadrat plus PX min 2 M kuadrat plus 5M min 3, yang berarti A-nya itu adalah ini, M plus 1, dan B-nya itu adalah P, dan C-nya itu adalah 2M pangkat 2 tambah 5M min 3. Nah, selanjutnya kita juga tahu bahwa titik puncak XP-nya ini adalah 2. Nah, sekarang kita tulis karena yang diketahui itu adalah XP, jadi XP itu 2. Rumus XP adalah min B per 2A sama dengan 2. Nah, B-nya tadi apa sih? B-nya kan P ya. P per 2 dikali A-nya apa? M plus 1. Jadi, M plus 1 sama dengan 2. Maka nilai P itu adalah min 4 M plus 1. Ini adalah nilai P-nya. Nah, selanjutnya, sekarang karena tadi kita tahu bahwa katanya itu A-nya itu harus lebih dari 0. Nah, berarti A lebih dari 0. Nah, berarti kita tahu bahwa si A-nya itu apa? M plus 1. Jadi, A-nya ini kita ubah jadi M plus 1 lebih dari 0. Berarti M-nya itu harus lebih dari negatif 1. Oke, selanjutnya karena kita udah tahu M-nya harus lebih dari negatif 1, dan kita juga udah tahu ya Y-nya itu juga harus lebih dari sama dengan 1. Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 1. Harus lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, di mana Y ini, YP ya. Nah, Y itu kita tahu bahwa sama kayak Fx. Nah, berarti lebih dari 0. Sedangkan kita tahu bahwa Fx-nya itu, X-nya itu adalah 2. Nah, jadi F ininya 2. 2 lebih dari 0. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaannya ini. Berarti M plus 1, kan ini X ya, berarti X-nya kita ubah jadi 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah P, X-nya tadi kan 2, jadi PX ya. Jadi dikali 2 dikurangi 2M kuadrat plus 5M min 3 lebih dari 0. Nah, lanjut. Berarti ini kan 2 pangkat 2 itu 4 ya. Kita bisa tulis di depan 4M plus 1. Nah, sadar nggak sih ternyata P-nya itu udah diketahui nilainya. Ternyata min 4M plus 1. Nah, berarti ditambah 2 kali min 4 dikali M plus 1 dikurangi 2M kuadrat plus 5M min 3 lebih dari 0. Lanjut, kita masuk kali pelangi. 4M plus 4 dikurangi 8M plus 1 dikurangi 2M kuadrat plus 5M min 3 lebih dari 0. Nah, ini sama aja kayak 4M plus 4 dikurangi 8M dikurangi 8 min 2M kuadrat plus 5M min 3 lebih dari 0. Nah, karena ini sama ya, jadi sama-sama M, berarti min 4M, ini kurang ini jadi min 4 dikurangi. Nah, sekarang kita kali pelangi yang minnya. Jadi min 2M kuadrat min 5M plus 3 lebih dari 0. Nah, yang kuadratnya dikedepanin, jadi min 2M kuadrat. Nah, kan ini ada yang sama ya, min 4M sama min 5M. Nah, jadi W min 9M. Nah, ini kan min 4 sama 3, jadi min 1 lebih dari 0. Nah, karena ini negatif, biar mudah kita dalam perhitungan, jadi kita ubah semua kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Nah, kalau kita kalikan negatif 1 berarti tandanya berubah, jadi 2M kuadrat plus 9M
plus 1 itu kurang dari 0. Nah, dari sini kita tahu hasil dari YP lebih dari 0 itu adalah 2M kuadrat plus 9M plus 1 kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Karena melihat dari pemfaktoran ini kayaknya kelihatan susah, kalau pemfaktoran biasa, maka dari itu kita menggunakan kuadratik. Dimana rumus kuadratik itu misal M1, M2, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita tahu bahwa A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 9, dan C-nya itu adalah 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Berarti menjadi min 9 plus minus, plus minus akar 9 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2. Min 9 plus minus akar 81 dikurangi 8 per 4. Nah, min 9 plus minus akar 73 per 4. Nah, ini adalah M1 dan M2-nya. Kita bisa ubah pecah si M1 dan M2-nya. M1-nya misal yang positifnya min 9 tambah akar 73 dan M2-nya itu per 4, 4-nya dilupain. Oke, lanjut. M2 itu min 9 min akar 73 per 4. Oke. Nah, kita udah tahu nih M1 dan M2. Tapi lihat mana sih yang memenuhi. Nah, untuk melihat yang mana yang memenuhi, kita lihat persyaratan yang utama tadi. Yang dimana M-nya itu harus lebih dari negatif 1. Ternyata setelah dilihat-lihat, yang M2 ini tidak memenuhi. Nah, jadi ini tuh tidak memenuhi dan ini memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena kan ini negatif diulangi negatif, pasti hasilnya negatif dong. Nah, ini tuh hasilnya akan lebih dari negatif 1. Karena akar 73 itu kan mendekati ke akar 81, dimana akar 81 itu adalah 9. Nah, sedangkan kalau misal akar 9 kan itu hasilnya kan 0 ya. Nah, sedangkan itu akan mendekati ke 0. Nah, jadi yang itu memenuhi akan lebih dari negatif 1. Nah, jadi untuk intervalnya adalah M itu harus lebih, tadi kan harus lebih dari negatif 1 dan harus kurang dari yang ini. Harus kurang dari negatif 9 tambah akar 73 per 4. Ini untuk intervalnya. Jadi untuk M yang memenuhi itu, dia itu harus berada di antara negatif 1 dan harus ada di antara min 9 plus akar 73 per 4. Harus berada di antara daerah itu untuk memenuhi persamaan. Oke, selesai pembahasan soal nomor 3. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.